Saudara yang terkasih, shalom. Shalom. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh pegang tanganmu sore hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari ini. Kita bersyukur bahwa negara kita memperingati hari kemerdekaan negara kita. Kita percaya bahwa Indonesia ada dalam tangan Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas negeri kita. Dan kita bersyukur ada di negara Indonesia. Dan kemerdekaan itu juga Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita, sehingga setiap kita telah ditebus oleh Tuhan. Mari sama-sama sore hari ini dengan sikap doa kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Lepaskan berkat bagi negeri kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ada satu rancangan yang indah atas negara kami, Bapa. Dan Tuhan yang menjaga, memagari negara kami, Tuhan Yesus. Dan kami percaya sebagai anak-anak Tuhan di negara ini, kami berdiri lepaskan berkat untuk negara kami, Bapa. Sore hari Bapak kemerdekaan tujuan di dalam hidup setiap kami. Karena kasih kebaikan-Mu Tuhan, dimerdekakan dari dosa, kami dilepaskan dari segala kutuk, dan kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan hidupnya untuk setiap kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau bertahta di atas pujian menyembah setiap kami. Kami tahu Tuhan dengan kebaikan kami, dengan ketaatan kami gak bisa balas semua kebaikan Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan Yesus, bahwa ketika kami datang pada Tuhan, kami menaikkan syukur kami biar Engkau disenangkan oleh pujian menyembah setiap kami. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan, kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini demi nama Yesus. Yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari ini. Mari dalam sikap doa di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yang rindu menyembah Tuhan sama-sama. Sama-sama yang percaya katakan
Sama-sama yang rindu menyembah Tuhan. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Menjadi kerinduan kami menyenangkan-Mu, Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersama-Mu, Tuhan. Sebab Kau layak disembah. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan sikap doa di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur. Kami muliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau yang layak, katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Katakan Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang hanya Dia yang layak. Bapak Ibu Saudara, katakan Kau layak, Kau layak.
yang layak Tuhan. Kau yang layak. Yes, yes. Kau layak disembah Di dalam roh, di dalam roh dan kebenaran. manis kau dengar. Kau yang layak, Kau yang layak. kau yang layak, kau layak disembah, ditinggikan untuk selalu. Tangan yang mulia buat Tuhan Yesus kita sore hari ini. Haleluya.
dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, dan sekarang berkata, saling kalahkan oleh kuasa dan sama-sama.
Yang semangat ya, angkat semuanya dengan yang belakang masih mau bilang sama kalian ini ya, jangan jaim dong. Bilang dong, jangan jaim dong. Nari buat Tuhan dong ya. Sekali lagi ya, angkat jempol. Sayang, sayang, aku disayang, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang. Glory, 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 glory. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Sama-sama katakan, puji Tuhan. Segala tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nonton berita, kita lihat apa yang terjadi. Dunia memberikan ketakutan. Katanya akan ada badai, katanya akan ada tsunami dan lain-lain. Tapi satu hal yang kita percaya, penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kita. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, pandang Tuhan. Kita tahu Dialah letak keselamatan buat setiap kita. Yang sepakat boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Biarkan pujian yang menjadi doa kamu, menjadi percayamu pada Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Thank you Jesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah yang ku percaya pada Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna,
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Masih jemaat sama-sama kita bangkit berdiri, katakan sempurna. Nyatakan pada Tuhan, aman dan walau di tengah badai sekalipun kami aman bersama Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertamu, penyertaanmu sempurna. Kasih hati kita ada dalam firman Tuhan. Dengan kasih kita yang namanya Bapak Ketua Sugeng Prasetyo. Ingin ku selalu bersama, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami terlalu yakin 2-3 orang berkumpul, Engkau ada tengah-tengah kami, dan Engkau ingin memberkati kami, khususnya dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami duduk diam di kaki-Mu, mendengar suara-Mu, karena firman adalah Engkau sendiri. Sampaikan Tuhan, supaya melalui firman ini kami diubah persis apa yang Kau hendaki. Kami sudah bosan dengan pengajaran manusia. Kami ingin murni dari firman itu sendiri, supaya kami pulang saat ada urapan baru, mengalami Tuhan, diberkati Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Ini Tuhan, kuduskan setiap kami termasuk hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi kalau Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dalam roh kami yang terbatas, jadi tidak terbatas, dan kami sanggup mendengar suara-Mu. Bersabdalah Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, sama katakan amin. Silakan duduk. Saya ingin diberkati dengan suara kalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini atau 1 hari yang lalu kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan. Berarti kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan, dan lain-lain. Sebenarnya Alkitab juga mengatakan bahwa kita ini seharusnya sudah dimerdekakan. Galatia 5 ayat 1. Ya, kita sudah merdeka. Merdeka dalam hal apa? Pasti dari perhambaan dosa. Ya. Karena pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, khususnya menciptakan manusia, Allah tidak berubah sampai sekarang. Allah ingin menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Kasihnya, kemurahannya, kekudusannya, demikian juga yang lain-lain tentang kasihnya untuk kita. Dampak dari dosa, maka kita diperbudak. Kasihnya hilang. Demikian juga kemurahannya hilang. Kekudusannya hilang. Tidak berpusat pada Allah, tapi berpusat pada rencananya sendiri. Dan kita namanya dalam Yohanes 8 ayat 34 diperbudak atau diperhamba. Tentu
Saudara dan saya masih merasakan itu, perbudakan itu, meskipun dikatakan sudah merdeka. Sehingga Alkitab, Al-Qadimah 51, jangan lagi engkau diperhamba. Untuk memakan jangan lagi itu sangat sulit. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin melepaskan dari kuasa-kuasa dosa ini. Tapi ucap syukur, saudaraku, oleh karena kemurahannya, oleh kebaikannya, di samping menciptakan, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada penebusan. Penebusan ini adalah satu proses di mana kita mengerti kelemahan kita oleh darah Yesus, oleh pengampunannya, kita tebus. Tapi saya katakan tadi, untuk memproses hilang sama sekali itu suatu proses butuh kekuatan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan 43 tahun. Pengalaman dan hal dosa itu sangat saya rasakan. Bagaimana melepaskan dosa, melepaskan keinginan, melepaskan yang lain yang sangat sulit. Tapi saudaraku, semakin tua seperti saya ini, sebentar lagi dipanggil Tuhan. Tidak hanya saya saja, saudara yang muda bisa dipanggil Tuhan. Tentu saja mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Selama hidup saya mempersiapkan diri. Tujuan apa? Berkenan di hadapan Tuhan. 2+5:9. Aku berusaha, ada kata berusaha, berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Nanti ada pengadilan Kristus ayat 10. Siapa saja? Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, tolong diklik. 1 Petrus 1:17. Allah tidak memandang muka. Siapa saja akan mengalami penghakiman. Ya, 1 Petrus 1:17. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka, Kristen bukan Kristen, ya, menghakimi semua orang. Saudara-saudara, semua orang. Bagi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di dunia ini. Jadi kita nggak hidup seenaknya saja, nggak cukup beriman. Tapi harus melalui satu perbuatan. Saya sampaikan ini karena saya ini sudah berumur 80. Kalau dipanggil nanti dihakimi, saya senang. Karena Allah yang kita sembah ini memang Allah Maha Kuasa, Allah penyelamat, tapi juga Allah yang menghakimi semua orang, termasuk orang Kristen. Kenapa? Apalagi orang Kristen yang tahu banyak dituntut banyak. Yang sini yang tahu banyak dituntut banyak. Jadi kita jangan seenaknya aja ya. Berikutnya saudaraku, kita tadi berbicara soal kemerdekaan, sehingga untuk merdeka ini sangat sulit. Kita perlu banyak mengalami Tuhan, banyak mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan memahami setiap firman Tuhan. Baru kita merdeka. Ya, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu baca Yohanes 8 ayat yang ke-31. Ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, firman Allah, jangan lepas. Kamu benar-benar adalah oleh Tuhan. Jadi siap-siap ikat pinggang saya ngomong apa adanya. Karena kita sudah lama-lama main-main. Gitu. Ada waktunya saudaraku, kita serius di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, kemerdekaan yang harus kita alami yang pertama adalah kasih. Allah adalah kasih. Sehingga kita pun harus kasih. Ya. Barang siapa mengasihi berasal dari Allah. Nah, kalau diklik ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, 8, dan 9. 1 Yohanes 4. Saudaraku yang terkasih, marilah saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang, saudara orang bukan? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak ada kasih, tidak mengenal Allah. Ayat yang 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini jelas firman Tuhan, jelas. Ini yang ngomong Yohanes.
yang dibuang di Pulau Patmos, yang ketemu Tuhan Yesus, setelah Yesus bangkit, dia lihat Yesus bersinar, dia takut sampai terperangkap karena apa? Takut dengan Tuhan. Nggak bisa main-main ketemu Tuhan. Jadi saudara, yang saya ingin sampaikan di sini bukan kemerdekaan tidak hanya yang lain, misalnya kekudusan, mungkin juga kelimpahan dan sebagainya. Tapi saya berbicara tentang kasih. Allah adalah kasih. Ya. Tidak ada kitab suci manapun di dunia ini yang mengatakan Allah adalah kasih. Hanya kitab suci. Allah adalah kasih dan kita pun wajib mengasihi. Jadi tema khotbah saya pagi ini atau sore ini berbicara tentang setiap orang yang di dalamnya mengasihi mengenal Allah. Dan saya punya sub daripada tema ini. Sub tema saya, hidup dalam kerajaan Allah adalah mengasihi. Hidup dalam kerajaan Allah adalah mengasihi. Mungkin mengatakan kerajaan Allah kan nanti. Tidak. Orang yang percaya Yesus itu sudah pindah dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan terang. Ini yang tidak dirasakan oleh orang percaya. Rasanya masih biasa-biasa saja. Kita baca Kolose 1 ayat 13, kita sudah pindah. Yang dulu cara dunia, berpikir secara dunia, berkelakuan secara dunia, kita pindah ke kerajaan terang. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan apa sama-sama memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah, kerajaan. Posisi saudara sudah ada dalam kerajaan Allah. Ada amin ya. Ragu-ragu kan? Dengan saya pulang saja kalau ragu-ragu. Ini Alkitab yang mengatakan demikian. Sudah indah. Dampaknya kalau kita nggak percaya ya kita hidup dalam dunia terus. Pertengkaran, perselisihan, iri hati, dendam, percideraan, perpecahan, kecemaran, hawa nafsu. Ini kita. Tapi kalau sudah mudah, budayanya berbeda. Bukan budaya dosa lagi. Budaya kerajaan Allah. Antara kasih. Di sini kasihnya mungkin kecil. Ya, nanti saya sampaikan. Ya. Nah, ini sampaikan di sini, dong. Kasih yang ingin saya sampaikan di sini bukan kasih manusia. Ada 4 macam kasih, loh. Kasih eros. I love you. Karena kalau cantik I love you itu eros. Kasih suami istri itu eros. Kasih surga itu kasih bapak dan anak, ya, cucu dengan anak, cucu dengan cucunya, kakek dan cucunya, itu surga. Bukan itu. Dan juga bukan filial, kasih antar jemaat. Ya. Bukan itu. Kasih di sini yang sampaikan adalah kasih yang dari Allah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih yang dinyatakan Allah kepada manusia. Saat kita bertobat, terima Yesus ada Roh Kudus, kasih itu diberikan. Dan ini merubah sebenarnya. Kita bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama. Jadi bukan setiap pujian. I love you Lord, pujian harus menyatakan benar-benar mengasihi. Bagaimana caranya? Kita lakukan berikutnya. Jadi saudaraku, pada sore ini saya menyampaikan mengapa kita sulit berubah ya. Kenapa tadi? Ya? Kita masih ada di dunia. Tapi si iblis ini berusaha mencuri firman. Dan kita coba Yohanes 17:16. Ayat 17-16. Mereka bukan dari dunia. Kita adalah warga negara kerajaan surga, bahkan di dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15 ke atas. 15. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jadi si iblis ini bisa mencuri kebenaran, mencuri damai sejahtera, mencuri firman, dicuri. Sehingga kita tetap bodoh. Saya ucap syukur ini doa Tuhan Yesus. Ya, mereka atau orang percaya bukan dari dunia, warga surga. Itu nanti kedatangan Tuhan.
Tapi lindungi mereka. Jadi kita masih rentan. Apalagi kita kalau tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak belajar mengalami Tuhan, sama saja dengan orang dunia. Mereka nyuri, kita nyuri. Bohong kok, apa bedanya? Sehingga saudaraku, ini doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan ingin supaya jemaat itu masih di dunia, tapi bukan dari dunia. Dan Yesus berdoa, Tuhan lindungi mereka, rentan kita ini, rentan. Sehingga saya sudah tua semacam ini ingin meninggalkan sesuatu yang baik. Kita rentan, saya sudah tua seperti ini, masih digoda macam-macam, apalagi yang masih muda-muda. Masih. Nah, saya batasi saja bahwa Tuhan menghendaki kasih Allah juga kepada kita. Kalau Dia mengasihi, kita harus mengasihi seperti Dia mengasihi. Mengapa saya pilih kasih? Karena kasih itu lebih besar. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar apa? Ada jawabannya. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar apa? Kasih. 1 Korintus 15 ayat 1, kejarlah kasih. Bukan yang lain. Kasih dikejar, mengasihi Allah, mengasihi sama kejar itu. 1 Tesalonika 1 ayat ketiga. Aku ucap syukur karena usaha kasihmu. Ada kata usaha. Berkali-kali mengatakan waktu Paulus melihat jemaat yang bertumbuh karena kasih, aku melihat usaha kasihmu. Ada berusaha mengejar juga. Itu sebab mengapa Tuhan ingin kita ini terutama kasih. Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi, bukan dari Allah. Tadi kata, kalau mengasihi bukan dari Allah. Saya harapkan di sini semua dari Allah. Dan bisa mengasihi. Katakan amin. Terus aku, ternyata apa yang kita alami dalam perjanjian baru ini ya, berbeda dengan perjanjian lama. Ahli Taurat, hukum Taurat. Kalau di perjanjian lama, Matius 5:39. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kau melawan orang-orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, kananmu, bila juga pada pipi. Nggak boleh melawan kita. Berikutnya, ya kita baca ayat berikutnya. Ayat 48, ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru ada kasih, dikatakan demikian. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Beda. Kalau perjanjian baru, kasih. Dikembalikan rencana semula sejak penciptaan. Allah kasih, kita benar kasih. Terus kita mencoba nubuatan. Ada nubuatan dan perjanjian lama tentang kasih. Karena Allah tahu persis bahwa manusia sangat sulit mengasihi, berat, terbatas. Ada satu nubuatan kita baca dalam Yeremia 31 ayat 3-5. Yeremia, kalau saudara bawa kitab suci, bukan HP suci ya, kitab suci, di atasnya ada perjanjian baru. Nubuatan tentang perjanjian baru. Disampaikan bahwa nanti perjanjian baru adalah mengasihi Allah, mengasihi sama. Ya, jadi Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menambahkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih-Ku kepadamu. Berikutnya ayat yang 4. Aku akan membangun engkau kembali. Jadi dulu rusak. Bangun kembali. Sehingga engkau dibangun, anak darah Israel.
Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian orang yang bersaudara. Ayat 5. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, yang orang-orang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Yang pertama, saudara, Tuhan nyatakan Allah itu kasih dan kasihnya kekal. Tidak tergantung kita. Kita ngambek, kita ngamuk, dia tetap kasih. Ada masalah, mungkin kita sakit nggak sembuh-sembuh, Allah tetap kasih. Masalah apapun yang terjadi, dia tetap kasih. Tapi kasihnya itu membangun. Kasihnya adalah restorasi atau membangkitkan kembali. Ya. Jadi membangkitkan kembali. Memulihkan kembali apa yang dulu pernah ada. Memulihkan kembali. Jadi selain Allah kasih, kasihnya kekal. Ya. Yang kedua, Allah merestorasi, membangun kembali. Dulu yang pernah nggak ada, dipulihkan kembali. Yang ketiga, dibangun lagi. Direstorasi dan dibangun lagi. Itu sifat Allah. Kalau betapa pentingnya tentang kasih itu, akhirnya apa? Mengasihi Allah, mengasihi sama, dijadikan hukum. Dijadikan hukum. Karena pas ragu kalau hanya rela aja lah, dia sembah aku, cintai aku, itu rela. Nah, tapi hukum, wajib. Mengasihi Tuhan, wajib. Mengasihi Allah, dengan segenap hati, mengasihi sama, itu wajib. Sehingga dalam Matius 22, 37, hukum utama dan terutama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu dan sebagainya. Hukum. Hukum itu pasti ada punishment. Yang namanya hukum pasti ada punishment. Dan sudah waktunya kita mengasihi, bukan main-main, bukan rela. Datang gereja santai-santai, nyembah Tuhan nggak mau, apa nggak mau, ya ini santai itu. Karena tidak mengalami. Sehingga saudara, mengasihi Allah sesama, taat dan sesama adalah hukum. Sebelum kita baca tentang perjanjian baru, kita baca dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dulu orang Israel euforia, oh haleluya, yang pacire dan sebagainya. Tapi nggak mungkin ada kasih Allah yang harus kita dari hukum. Ya. Dengarlah hai orang Israel, ini merupakan umpan orang Israel. Kalau dan sebagainya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang sudah diucapkan. Terus, tapi enggak lupa ada ucapan yang kelima, hari kelima. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah. Enggak rela lagi, harus. Enggak amin ini. Harus. Ini sebabnya ini. Kenapa? Kalau kita enggak mengasihi Allah, saudaraku, dikatakan, coba kita baca dalam 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, sama-sama terkutuklah ia. Manis. Sehingga saya semakin tua ini semakin cinta Tuhan deh. Apapun yang terjadi, sakit apapun cinta Tuhan, mengasihi sama, nggak pelit, tapi cepat angkat nolong orang lain. Hukum utama dan terutama, kalau nggak lakukan, nanti untuknya saya sampaikan apa yang kita alami nanti. Tadi sudah terkutuk begitu. Pantesan banyak orang terkutuk sekarang ini. Ikut ya saudara. Jadi kita nggak usah takut. Karena apa? Mengasihi itu satu proses. Tapi kita harus mencari, harus berusaha, harus mengejar. Mengejar juga enggak, mencari juga enggak. Mau jadi apa gitu. Kadang-kadang melihat ada orang Kristen dari dulu selama-lamanya tidak berubah. Kalau Tuhan Yesus nggak apa-apa, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dulu pelit, sekarang tambah pelit. Dulu hanya memototin istrinya, sekarang menempeleng. Nggak ada, di sini nggak ada.
Yang ngomongin orang sekarang jadi gosip kemana-mana. Ada perubahan apa-apa. Apa saya katakan ini? Mengapa kita melakukan? Kenapa? Mengasihi Tuhan itu tidak perkataan. Mengasihi Tuhan itu bukan bukan itu. Itu kadang-kadang hanya emosi saat. Mengasihi itu adalah kita baca sama-sama dalam Yohanes 14:15. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala. Segala enak gak kita lakukan. Enak gak kita lakukan. Yuk kita naik kelas yuk. Daripada ibadah-ibadah kurang juga gak berubah. Yuk belajar mengasihi. Kenapa? Lakukan semua perintah Tuhan. Dan inilah ya kalau kita melakukan itu kemenangan. Saya akan saksikan di sini. Setelah khotbah bulan yang lalu di Roxy, begitu turun dari mimbar, tiba-tiba saya nggak bisa ngomong. Dan Pak Manu juga sama. Ya Pak Manu lihat sendiri. Bingung saya, kok nggak bisa ngomong ya? Kenapa ya? Jadi kenapa nggak bisa ngomong? Sampai 2 kali ke dokter, nggak sembuh juga. Sampai 10 hari. Setelah saya evaluasi Tuhan, salah saya apa? Vitamin jalan terus. Ada D3, ada K, macam-macam vitamin. Cacing bingung di hidup saya. Sudah semua. Tapi kenapa begitu? Ternyata sebelumnya, 2 hari sebelumnya, saya itu dapat telepon orang paling dekat dengan saya. Itu memfitnah saya, ngomongnya nggak benar, jelekin saya, yang nggak sewajarnya. Nah, orangnya dekat kok seperti ini. Bingung saya. Tapi saya mau melawan nggak boleh. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan minta hikmat. Apa saya lakukan? Diserang dari pagi sore terang terus. Saya lakukan Tuhan. Pegang firman Tuhan. Yang pertama saya pegang firman Tuhan adalah 1 Filipi 2 ayat yang 14. Saya pegang begini. Filipi 4. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Saya nggak mau berbantah-bantahan. Malah saya minta maaf kalau saya salah. Minta maaf. Pertama saya pakai. Yang kedua saya lakukan. Saya nggak mau belajar mengampuni. Dan seperti Matius 5 tadi, memberkati. Roh saya kuat. Saya bisa mengampuni, saya bisa menerima orang itu apa adanya, saya lupakan. Tapi daging saya kalah. Sakit saya. Tapi saya bertahan, saya tetap mengampuni. Saya tidak mau menyimpan kesalahan. Saya lupakan meskipun teror terus pagi siang sore. Saya terus menyembah Tuhan. Ternyata cara Tuhan untuk saya dekat dengan Tuhan seperti itu. Dan kira-kira 10 hari saya sembuh. Saya menang, saya nggak berbuat dosa. Karena saya katakan, kalau saya sengaja berbuat dosa, saya menolak kasih Allah. Karena kasih Allah adalah melakukan segala firman Tuhan. Ternyata saudaraku, saya menang. Di sini kan, ku menang. Ini saya alami, bukan ku asal ngomong ku menang. Menang alami, kita menang atas dosa. Menang atas masalah, ujian, tantangan. Kalau kita alami. Nah, saudaraku, saya merindukan, ayo, kalau jemaat ini ingin naik kelas, kasihlah Allah dengan waktu melakukan segala perintahnya. Kalau enggak, gereja-gerejaan kita nih. Untuk apa di sini? Loncat-loncat tapi nggak lakukan. Yang masih nggak ngomong dengan istri, tetap nggak ngomong dengan istri. Yang masih ngomongin jelek, masih berubah. Kalau enggak, gereja ini nggak bertumbuh. Gereja ini saya ingin bertumbuh, saling mengasihi. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nanti kita uraikan berikutnya. Jadi cara kasih kepada Tuhan dan sesama ini
melakukan semua perintah. Siapapun mengampuni yang mengampuni. Tidak menyimpan kesalahan, jangan menyimpan kesalahan. Sulit Pak, sulit. Sangat sulit Pak. Memang kasih manusia terbatas. Ini satu cerita William Grant, orang penulis tentang martir. William Grant ini orang Rumania ditangkap oleh tentara Rusia, tentara komunis. Ternyata di penjara itu penuh dengan orang-orang yang percaya Yesus. Mereka dituntut untuk menyangkal Yesus. Harus percaya pada kaisar, percaya kepada pemimpinnya, jangan percaya Yesus. Tapi mereka masuk penjara karena tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Di situ ada William Grant. William Grant ini sering melayani supaya tetap bertahan. Tapi tiba-tiba ada seorang datang kepada William Grant katakan demikian, Pak, aku nggak tahan. Aku nggak tahan, aku sudah banyak luka-luka ditusuk-tusuk oleh tentara Rusia. Aku besok mau mengatakan, aku menyangkal Yesus. Aku nggak percaya Yesus. Aku harus tidak mau pegang firman-Nya. William Grant mengatakan, itulah kita semua sama-sama, kita sama-sama mati. Tidak, saya nggak tahan lagi. Besok saya akan menyangkal Yesus. Malam hari, William Grant datang ke tempat dia tidur. Rasanya William Grant ini ingin cekik gitu. Bapak ini yang mau menyangkal. Cekik. Kaget ketika mau nyekik. Aku masih membunuh ya? Kenapa? Kita ini meskipun dewasa, kadang-kadang ada perasaan daging itu masih kuat. Ini berbuat sesuatu. Dan harus lawan. Kenapa? Apa kata firman Tuhan tentang orang ini? Kasihlah orang ini. Kasih. Jadi untuk sadar. Tapi ada perasaan yang bunuh itu ada. Coba jangan menyangkal Yesus, mau cekik aja. Nah ini cerita. Jadi ternyata saudaraku, William Grant sadar. Ini sampaikan apa? Sekudus-kudusnya orang masih ada pikiran-pikiran yang melawan firman Tuhan. Harus dilawan itu. Harus dilawan. Selanjutnya saudaraku, tadi saya katakan memang sulit. Kasih manusia terbatas kok. Mengasihi istri itu kadang-kadang ada perasaan itu. Saya juga ngalamin seperti itu. Tapi puji Tuhan, ternyata kita tidak berdiri sendiri. Tuhan campur tangan dalam hidup kita untuk kita bisa mengasihi. Tuhan campur tangan. Kenapa? Kasih Allah itu adalah kasihnya yang diberikan kepada kita. Bukan kasih eros, bukan kasih surga, bukan kasih hilang, tapi kasih Allah diberikan. Kasih dari surga, memenuhi tempat kita. Ini yang diberikan. Dan kalau kita yakin sudah diberikan kepada itu, kita seharusnya menang. Kalau kita bersalah, kalau kita melanggar, bukan Allah yang salah, kita yang salah. Kita baca Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Orang yang bertobat menerima Yesus dicurahkan kasih Allah, bisa mengasihi Allah dan mengasihi sama. Bisa. Ya, kalau kembali. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saat kita menerima Roh Kudus tidak hanya bahasa roh toh, ya, tidak hanya kuasa-kuasa, tetapi kasih Allah. Ada kekuatan besar. Saya juga mengalami saudara. Saya percaya Tuhan Yesus, rasa iba, cepat kasihan pada orang lain, cepat orang-orang banget. Terus saya kulitnya luar biasa. Kalau orang-orang tuh mikir-mikir, kita aja. Kenapa saya percaya bahwa semua yang ada pada saya milik Tuhan, uang saya milik Tuhan. Kalau saya lakukan pasti Tuhan berkati. Jadi saya sadar, saya betul-betul kasih Allah yang besar. Ini kekuatan yang besar. Jadi kalau kita tidak mengejar kasih itu, tidak mulai kasih Allah, itu kan yang salah kita. Kejar kasih. Yang kedua, 2 Timotius 1 ayat ke-7. 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan kasih dan ketertiban.
Jadi kasih dan ketertiban. Ada kasih. Saya berdoa supaya semua nyimak semua ya. Karena ini sangat penting. Kalau sudah lewat ya sudahlah. Ya, mau terima syukur, nggak terima syukur. Karena apa? Kasih sudah ada pada kita. Sudah ada pada kita. Kita bisa mengasihi Allah. Ternyata saudaraku, sarana itu sudah diberikan kita. Tinggal kita mau mengejar, mau mencari, mau usaha tidak. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi, bukan salah Tuhan. Lanjutkan saudaraku. Ternyata kasih yang kita ajarkan ini bukan kayak orang aku mengasihi Tuhan, ya. Bukan seperti itu. I love you Lord, belum tentu mengasihi. Kasih seperti di gereja yang lama. Kasihi kau dengan kasih Tuhan selama. Seluruh zaman kudus di gereja yang lama. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Omong kosong. Kasih dengan perbuatan. 1 Yohanes 3:18. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Seperti di gereja lama, kasihi kau dengan, ya sama dengan satu, kasihi kosong. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan apa sama-sama? Dengan apa sama-sama? Perbuatan dalam kebenaran. Apa kita? Kenapa saudaraku? Saya ulang kembali. Ya. Kasih itu terbesar. Kasih itu diusahakan. Ya. Jadi, tanpa kasih, apapun yang kita lakukan sia-sia. Doamu sia-sia. Imanmu sia-sia. Kita baca 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia, termasuk bahasa roh dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan orang yang gemblenting, daging menjadi daging. Berikutnya, 2. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, waduh, ini orang Kristen, dan aku mengetahui segala rahasia, imannya kuat, dan memiliki seluruh pengetahuan, firman Allah rotok. Ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ada nggak sih yang memindahkan gunung? Tetapi jika tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih utama. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyatakan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah ini, ayo naik kelas yuk. Ternyata kasih utama. Jadi ternyata kasih itu harus dengan perbuatan. Perbuatannya mana? Apa dikatakan firman Tuhan? Kasih itu apa sih? Kasih itu apa sih? Jadi bukan storge, bukan filial, bukan eros, tapi agape. Kasih Allah kepada kita. Dan apa itu? Karena sifat-sifat Allah ini ada di kita. Berikutnya, ini yang kita lakukan. 1 Korintus 13 ayat 4, 5, 6, 7, 8. Kasih itu sabar. Sebelum saya mereka lebih dalam lagi ya. Kasih itu menandakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Allah sabar. Bayangin kalau nggak sabar semua masuk neraka. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Betapa sabarnya Tuhan menunggu kita bertobat. Sabar. Kita pun harus sabar. Lihat kelakuan suami dan istri, sabar. Tadi begitu pulang dari gereja, saya ditelepon ibu-ibu, Pak, buat bapak-bapak itu untuk saya. Saya nggak sabar dengan istri suami saya. Lelet. Sabar. Karena Allah sabar, kita sabar. Jadi kita perhatikan saudara, dari ternyata apa yang dikatakan firman pertama sabar.
Kasih itu murah hati, cepat nolong orang lain, cepat memberi pertolongan, bertolong dalam penanggupan. Karena Alkitab juga mengatakan orang yang pelit tidak masuk surga. Ada ayatnya. Ia tidak cemburu. Orang punya biar. Kenapa prinsip kita adalah saat kita menerima kasih dari Allah, aku milik Tuhan. Duitku milik Tuhan, dompetku milik Tuhan, mobilku semua milik Tuhan. Dan saat saya merasakan itu, saya pun ada masalah apapun, di balik itu pasti ada rencana Tuhan. Di balik itu pasti ada rencana. Sakit gak sembuh, kenapa? Di balik itu ada rencana Tuhan. Sabar. Katakan amin. Sabar. Murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Sombong. Allah paling benci dengan orang yang sombong, termasuk sombong rohani. Sombong. Jangan sombong. Allah paling benci dengan sombong. Berikutnya. Ayat yang ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi yang bersukacita karena kebenaran. Kalau orang kebenaran, sukacita ini kebenaran. Ayat yang ketujuh. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Intinya begini, tidak ngomong asal nggak ngomong. Kan ada tuh orang yang ngomong asal jeplak ya. Belum waktunya ngomong, jelekin orang, mantap orang itu sampai kepahitan. Lo nggak perlu ngomong, jangan ngomong. Itu kasih. Berikutnya, yang penting ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Kasih kita bawa ke surga. Karena Allah kasih. Ya. Kasih kita bawa, yang lain ditinggal. Berikutnya, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan kita akan menyapa. Pengetahuan Alkitab ini nggak sempurna. Saya baca Alkitab berkali-kali nggak sempurna. Tapi kalau kita ketemu yang sempurna adalah kasih. Allah kasih. Lanjutnya saudaraku, berkat-berkat apa saja sih kalau kita mengalami kasih? Ya. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya tinggal dalam kasih, nggak pernah takut. Takut hantu, takut diomongin orang, takut dijelekin orang. Tenang saja, karena ada kasih. Kalau kita tidak ada kasih, wah, ngomongin apa tadi? Mau jelekin saya? Aduh, apa jelekin? Biarin. Karena takut saya. Saya ada orang yang dulu resah, ngomong terus. Saya dijelekin, direndahkan, dianggap macam-macam, saya diam. Karena saya milik Allah. Amin. Saya dipelihara Allah. Apapun yang terjadi, saya izin Tuhan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Jadi saya nggak takut mati besok saya mau. Siap malam saudaraku saya berdoa Tuhan, kalau nggak mau dipakai lagi ambil deh nyawa daripada setiap langkah berbuat dosa. Saya nggak takut mati. Tadi di dalam Pak Manu, dulu saya pernah vertigo di rumahnya sendirian, membantu saya di belakang. Vertigo itu turun, jatuh, saya orang nggak di pantai cari kulkas, cari obat. Saya nggak berpersiap baru 2 minggu kemudian saya beritahu kemarin saya longsor. Kenapa mati di situ Tuhan saya mau? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyiapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nggak takut. Tadi MC nggak tahu, jangan takut apa terjadi. Bom meledak, ya ada. Ya, saya nggak pernah takut itu. Ada belum? Ya, pasti dibalik ada rencana Tuhan. Jadi, mengapa saya ketika mulai fetahan macam-macam, saya bisa pegang firman Tuhan? Karena tidak takut. Tidak takut dianiaya, tidak takut direndahkan, tidak takut diomong-omong. Berikutnya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sama-sama,
Sebab kasih menutupi banyak dosa. Dosa kita banyak ketutup dengan kasih. Tapi kalau kita tambah dosa, ngomongin orang, jadi kasih yang dari Allah pasti menyempurnakan hidup kita. Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengapa cuma terpecah belah tak karuan? Enggak ada kasih. Ada kelompok sana, kelompok sini, kelompok sini. Ngomongin gembalanya, jelekin gembalanya. Ada kasih. Cari kesalahan-kesalahan. Oh, gembalanya begini. Tuh galak tuh kan ngomongin orang tuh. Di sini nggak ada, di sana sini baik. Di sini baik semuanya. Akhirnya apa? Kesatuan nggak ada. Ciri-cirinya gereja nggak ada kasih adalah ada kelompok-kelompok. Ini kelompoknya si A, si B, si D. Nanti siapa yang menang nanti? Oh, kelompoknya banyak. Ngomongin orang jelekin. Saya berdoa di sini nggak ada. Yang ada di sana sini, yang sedang ke sini. Nah, jangan ada kelompok lah. Coba kalau salah ya ampuni, berkati, doakan, ngomong jujur ada apa. Jangan disimpan, meledak. Mana seorang ini kabur maaf, datang lagi. Saya berdoa di sini ada kasih yang menyatukan. Amin. Yang menyatukan. Ada kesalahan apa-apa, angkat matamu, selesaikan. Jangan simpan kesalahan. Karena kadang-kadang belum selesai, disimpan kesalahannya. Mau lagi, pecah lagi. Akhirnya gereja bertahun-tahun hanya mengurus orang frustrasi. Bertahun-tahun hanya mengurus orang-orang yang benci. Bertahun-tahun karena ingin orang ini yang ambisi. Bertahun-tahun hanya ngurus itu, capek gereja ini. Gereja yang mencari orang lakukan kebenaran firman Tuhan, taat, obedience pada firman. Dan itu yang mengasihi Tuhan. Sudah sulit memang. Bagi Tuhan, bagi manusia nggak bagi Tuhan mungkin. Ada banyak berkat kalau kita mengasihi, banyak sekali. Terutama yang tadi, kalau kita mengasihi, maka doa kita sampai. Karena tanpa kasih, doa kita tidak sampai. Tanpa kasih, iman kita juga tidak ada. Meskipun kita bagi apapun, tanpa kasih omong kosong. Ayo saudaraku, saya ajak mulai belajar sabar, kejar kesabaran, kejar kelemah lembutan, kejar kebaikan, kejar penguasaan diri, kejar. Kenapa? Di dalam diri saudara ada roh kasih yang sebenarnya. Itu bukan dari dunia, dari Allah sendiri. Itu rencana Allah untuk memulihkan sebelum dijadikan manusia segambar serupa dengan Allah, itu kasih. Allah adalah kasih. Semoga apa yang disampaikan ini berubah tata ibadah kita. Ya, kita bukan asal nyanyi, tapi pelaku firman. Amin. Pelaku firman. Lakukan. Capek gereja kalau hanya ngurusin yang macam-macam itu capek. Saya berdoa semoga yang jemaat yang kecil ini menyerap firman Tuhan ini dan hidup dalam kasih. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Apa ini? Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Apa itu? Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
dari surga. Bagi mereka yang bertobat, percaya Yesus adalah Juru Selamat, dan menerima Yesus, tidak hanya menerima Roh Kudus, kasih itu diberikan pada kita. Bisa mengasihi Allah, bahkan bisa mengasihi sesama. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, karena itulah pemulihan yang datang dari Tuhan. Kasih adalah hukum. Barang siapa tidak mengasihi, ada sanksinya. Harus mengasihi. Katakan mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Ketua sinode kita pernah berkhotbah tentang meninggalkan kasih mula-mula, yaitu Jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu rajin melayani, rajin sekali. Bahkan dia benci dengan Nikolaus, yaitu orde yang lain yang tidak kebenaran firman Tuhan. Dia benci. Dan Tuhan katakan, aku melihat perbuatanmu, kasihmu, perbuatanmu, tapi aku mencela engkau kalau meninggalkan kasih mula-mula. Kegiatan apapun yang kita lakukan, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Kasih sesama. Yesus katakan, bertobatlah. Kalau tidak, kaki dia aku ambil. Kaki dia berbicara terang Tuhan. Dimanapun kita gelap. Saya berdoa, di sini tidak ada kaki yang diambil, tetap ada. Itu kita berdoa, Tuhan terus alirkan kasih. Orang pasan tahu. Katakan mengalir. Kasih dari tempat tinggi.
ini harus diterima dalam kehidupan kami. Kasih harus dengan perbuatan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengejar kasih itu, mengusahakan kasih itu, karena kasih yang terbesar, kasih menutupi kesalahan. Hamba mengangkat tangan jemaat Tuhan, kiranya kuasa turun atas setiap kami hari ini. Firman ini merubah hidup kami, merubah cara ibadah kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya Tuhan, firman merubah hidup kami. Bungkus kami dengan kemuliaan. Jadikan firman rema dalam kehidupan kami, sehingga apapun lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini tidak hanya berubah, tapi menyenangkan hati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mengucapkan syukur kita persembahan kita di sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman yang begitu indah, ajar kami untuk boleh mengasihi. Biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pesan untuk setiap kami, setiap pribadi, benar-benar menjadi rema untuk kekuatan kami Tuhan. Untuk sama-sama kami melakukan kebenaran firman ini di dalam hidup kami Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami mau ucapkan syukur kami, biar setiap rupiah persembahan kami Tuhan kami berikan dengan hati yang berucap syukur. Tuhan sudah memberkati kami dan kami memberikan untuk supaya kami diberkati. Kami sudah diberkati Tuhan. Inilah syukur kami, inilah persembahan kami sore hari ini demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan merubah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat di sore menjelang malam hari ini. Sama-sama kita bangkit diri di hadapan Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat di sore hari ini. Di bumi
Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dalam kita untuk mengucapkan Tuhan pada sore hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat sore, selamat hari ini. Sampai berjumpa minggu depan pada seperti biasa.